bahwa kita ingin memberikan insentif pada dunia pendidikan kita agar ada semangat bagi rakyat kita untuk menuntut ilmu dan memperoleh ijazah. Jangan sampai seperti yang beredar di sosial media, ada anak kecil ya, anak SMP menyatakan, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ijazah palsu pun bisa jadi presiden. Kalau mau jadi presiden pesan saja ke UGM. Ini kan tentu akan menjadikan dunia pendidikan kita tidak punya insentif untuk mendidik. Ini bahaya sekali. Hasil forensik Polri bukan satu-satunya yang bisa diterima dalam pembuktian kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Jika penggugat ijazah Jokowi tidak terima dengan hasil forensik Bareskrim Polri, maka bisa dilakukan pembanding. Karenanya, keputusannya ada pada hakim. Sejauh hakim bisa diyakinkan, maka hasil forensik bisa dibantah. Oleh karena itu, dalam kasus ini tanggung jawab hakim sangat berat. Gitu. Oke, kita sebelumnya kasih kesempatan Pak Abdullah lagi. sebelumnya ada peristiwa, Pak. Gara-gara tidak dibukanya ijazah ini, maka 2 orang itu dipenjara sekarang 6 tahun. Pada waktu itu dia didakwa dengan berita bohong dengan Undang-Undang Nomor 1 46 tahun 46, dikatakan memberikan berita bohong yang menimbulkan keributan, kegaduhan, ya kan? Tetapi jaksa tidak membuktikan. Kalau kita bohong berarti aslinya mana? Nggak bohongnya bagaimana? Oke. Gara-gara itu, jadi bukan ada peristiwa dia hanya buktikan gini, karena gara-gara inilah maka ada 2 orang sampai sekarang di penjara 6 tahun. Sebelumnya, pengumuman telah dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Di sisi lain, pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengkritik kinerja Bareskrim Polri terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Ia menganggapnya tidak bernilai. Ia mengatakan hal tersebut tidak bisa menjadi penguatan bukti laporan ke Polda karena proses menguatkan laporan di Polda, ijazah Jokowi harus disita di Polda dan diproses di Polda meskipun harus balik ke Bareskrim. Kalau uji lab tadi kalau uji lab kita kan hanya membandingkan antara yang ini dengan yang ini, ya memang hasilnya otentik, sama, identik. Tetapi kalau didukung lagi dengan statement di depan publik, kami tanyakan kepada UGM begini-begini, hasil lain begini-begini, maka ijazah tersebut adalah identik dan sah adanya. Karena problemnya gini Mbak, mengatakan identik dan identik itu tidak bisa kemudian menyimpulkan itu adalah asli atau palsu. Tanda tangan kita berdiri dengan duduk itu bisa berbeda, padahal asli dari orang yang bikin tanda tangan. Jadi poinnya adalah menyandarkan hasil lab 4 yang mengatakan itu sudah identik, tidak bisa menyimpulkan itu adalah ijazah yang asli. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Ya, jadi udah selesai. Udah di stop tapi ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya, yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan. Saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Itu pengetahuan dari kampus UGM itu. Terpaksa kan? Ya. Tapi saya S2 loh. Oke, tapi konteksnya begini. Terjadi perdebatan panas antara Roy Suryo dengan Sylvester di Kompas TV. Usai Mabes Polri mengumumkan ijazah Jokowi. Polisi memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah melalui serangkaian pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ijazah milik Jokowi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan nomor 1120 atas nama Jokowi, NIM 1681KT, tertanggal 5 November 1985. Tintanya katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Sesat kali yang paling penting ya. Yang research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti, gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya sampel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali saya mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Saya menghormati, tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya, saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitat
Mas, Polri. sorry, Ya, ini kontradiksi Mari, ya. Kenapa Mas nggak percaya tapi menerima? Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus. Iya kan? Ya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa? Dokumen ini menjadi salah satu temuan penting dalam penyelidikan laporan dugaan pemalsuan ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan. Hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa ijazah Jokowi dicetak menggunakan bahan kertas dan teknik cetak yang sama dengan ijazah rekan-rekannya di tahun yang sama. Tinta tulisan tangan dan stempel yang tertera juga dipastikan berasal dari alat dan bahan yang sama. Tanda tangan pejabat fakultas seperti dekan dan rektor yang tercantum ijazah Jokowi juga terlihat diuji secara forensik. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirtib itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu, kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan, ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan Tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Aha. Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Selain ijazah, Bareskrim juga menelusuri skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta. Skripsi tersebut diketik menggunakan mesin tik tipe Pika, sesuai dengan jenis umum yang digunakan pada era 1980-an. Lebar pengesahan skripsi dicetak menggunakan hand press atau letterpress yang ditandai dengan permukaan tulisan yang tidak rata atau cekung jika diraba. Gerakan-gerakan semacam ini. Nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di challenge, kemudian ada ekshumasi. Makanya Mas, dari independen. gini loh, Mas. Ini pun harus berani di challenge, Mas. Mas, mereka kalau mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Sorry. Justru ijazahnya keluar dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Anda nanti kena loh, ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik masuk. Oh iya masuk ini, masuk nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Tunggu saja, ya? Tunggu saja. Oh enggak, ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas terus, Mas, ya kan. Jadi kalau belum pegang, ya kan, terus Anda ini mau ngomong ahli apa sama respon itu, orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga. Karena Anda bukan institusi resmi, ya, bukan institusi memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen. Gitu loh.